Hai FLC Family, welcome home dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali dapat bertemu dengan FLC Family di minggu pertama bulan November ini bersama saya Alex. Dan saya Ayu, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Sepanjang bulan November ini kita akan membahas satu tema tentang pembawa kabar baik. Dan untuk menjadi pembawa kabar baik, kita nggak perlu untuk menjadi sempurna terlebih dulu. Karena Tuhanlah yang akan memperlengkapi ketidaksempurnaan kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Kabar gembira buat semua Forward Living Woman, FLC Women Fellowship bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 14 November jam 10.30 pagi di House of Prayer Antasari bersama Ibu Mia Raja Guguk yang akan membantu all ladies untuk bisa menjadi pembawa kabar baik, bersinar dan berdampak melalui kepribadian, komunikasi, dan kehidupan Anda. RSVP sudah bisa dilakukan di area Home Lounge FLC di akhir ibadah ya. Untuk menjadi pembawa kabar baik dan memiliki kehidupan yang bersinar dan berdampak, tentunya kita nggak mungkin sendirian. Kita perlu teman-teman yang seiman, bukan cuma sekedar sehobi ya, bukan sekedar seculture, tapi tentunya juga kita punya teman-teman yang dimana kita bisa ngobrol dan kita dikuatkan satu sama lain di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, di FLC kita punya passion, di mana ini adalah sebuah wadah untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian di FLC Family untuk bisa berkumpul dan berkomunitas bersama dan kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Segera cari tahu tentang passion dan mari kita bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati akan membantu Anda di area Home Lounge setelah ibadah selesai. Atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali Sunday Service FLC setiap minggunya, kita ada YouTube channel di Forward Living Church. Jangan lupa untuk diklik YouTube-nya dan di-subscribe tentunya. Dan jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Happy Sunday and God bless you. Selamat sore, happy Sunday. Kita mau selamat datang untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah ketiga FLC hari ini. Kita juga mau apresiasi untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir on time hari ini. Thank you so much. Juga untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di FLC hari ini. Kita juga mau mengencourage Bapak Ibu untuk bisa mampir ke home lounge kita di belakang setelah selesai ibadah nanti. Ada welcoming ministry kita yang akan menyambut Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu kemarin Tuhan. Terima kasih kami boleh sampai di bulan November ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Urapi hati kami Tuhan, supaya hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk menabur benih firman-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah selalu mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore FLC Shalom. Welcome home. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sore hari ini kita mau kasih yang terbaik lewat pujian kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Bersama Dia ku terpadu dan ku taju akan kasih-Mu yang tergolong dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hidupku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kami bersyukur, kami mengenal Allah yang hidup. Angkat suaramu lebih lagi, nyatakan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kami temukan kasih di dalam Engkau Tuhan, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpadu dan ku taju akan kasih-Mu yang tergolong dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan.
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Boleh lambaikan tangan bersama. Gloria, oh bersatukan ditinggikan segala segalanya. Gloria,
segala raja. Dialah, sambil lambaikan tanganmu, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, kami mau bangkit, nyatakan kebesarannya. Dengan iman sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bersama-sama, dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Tuhan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, akui Dia Raja. Dialah Raja, Dia Raja. Bersama Raja. Amin. Saya berdoa biarlah iman kita semakin dibangkitkan. Amin. Kau siap menjadi penyebar kabar baik? Amin. Satu pujian ini biarlah terus kita dibangkitkan imannya. Dan saya mengajak setiap kita untuk bisa mendeklarasikan pujian ini di kehidupan kita. Kami mau belajar percaya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang selalu ada, kau yang selalu menyertai kami, Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Boleh angkat suaramu lebih lagi, katakan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu.
Mari dengan ketulusan hatimu nyatakan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Nyatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat Makasih Tuhan. kebaikan-Mu, Kami terus percaya akan melihat. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Sekali lagi sore ini, setia. kita bukan hanya telah melihat tetapi terus percaya. Kami terus percaya pasti melihat kebaikan Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Yesus, bukan untuk yang lain. Pujian, hormat, tepuk tangan kami hanya untukmu Tuhan, yang selalu setia, tidak pernah ingkar janji, selalu dapat diandalkan. Yes, yes, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bukan hanya menatap kelanjutan perjalanan iman kami di bulan yang baru ini,
Tapi kiranya oleh cintamu kami juga bisa menatap perjalanan sampai tahun ini selesai. Itu sebabnya dari pujian dari mulut kami juga tetap mau bilang bukan hanya kami telah melihat, tapi kami tetap percaya dan kami yakin selalu terjadi kebaikan-Mu atas anak-anak-Mu. Sebab Engkau yang selalu dapat diandalkan, tidak pernah ingkar janji, dan Engkau yang terbesar. Biarlah ibadah kami persembahkan, kami kembalikan semuanya menyenangkan hati-Mu. Apapun yang Kau dapatkan di keberadaan kami masing-masing, kami percaya kasih-Mu yang menyempurnakan. Sehingga kami akan pulang sebentar lagi. Tidak sama seperti waktu kami datang. Bahkan bukan hanya menatap bulan ini, tapi kami ada gairah yang baru, semangat dan sukacita untuk melanjutkan perjalanan iman kami hanya di dalam-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu supaya kami enggak tersesat. Berbicaralah lewat firman-Mu supaya kami tidak salah mengambil keputusan. Berbicaralah karena firman-Mu memerdekakan kami. Yes. Di dalam nama Yesus kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sore ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Selamat datang di FLC, senang bisa berjumpa kembali. Warm welcome, salam hangat. Kalau ada teman-teman, Bapak Ibu baru pertama kali datang, selamat datang. Doa kami Anda punya pengalaman ibadah yang baik. Dan seperti kami selalu mengingatkan, kami senang menyambut, bahkan melayani Anda semua di sini. Tapi kehormatan kami adalah biarlah kita menjadi gereja FLC, biarlah hidup keluarga kita. Yang terutama menjadi gereja yang baik dan berkenan di luar sana. Kita ibadah gak lama, tapi kita berdoa biarlah kuasa Tuhan menuntun kita semua. Supaya kita menjadi gerejanya yang bisa dapat diandalkan. Amin. Nah, minggu ini saya mau melanjutkan kembali apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Seperti yang saya janjikan untuk melanjutkan sebagaimana minggu lalu. Kita semua, tema firman Tuhan, judulnya bicara tentang mendengar dan mengenali suara Tuhan. Jadi minggu lalu saya mulai dengan serial khotbah, judulnya mendengar dan mengenali suara Tuhan. Penting banget untuk kehidupan tiap harinya kita. Bahkan harusnya sebagai pengikut Yesus, kita orang Kristen, jangan kagok, tapi punyalah gaya hidup yang memang senang mendengar suara Tuhan. Tapi untuk mendengar suara Tuhan kita harus belajar. Gimana caranya bahkan bisa mengenali bahwa itu adalah suara Tuhan. Supaya gak ketukar. Karena Betty ya, bisa katakan sama-sama Betty, beda tipis ya. Suara hati sendiri sama pikiran. Apa yang kelihatannya baik, lalu kita lakukan, ternyata gak baik. Belum tentu benar. Jadi harus punya dan belajar mengembangkan roh yang bisa membedakan. Makanya penting untuk bisa mendengar suara Tuhan karena dengan mendapatkan, dengan menerima apa yang Tuhan katakan buat kita, maka kita tahu apa yang kita harus bawa di hidup kita. Karena saya percaya kehidupan kita sampai sore hari ini, kita dikasih selamat datang di bulan yang baru, bukan hanya karena kita melakukan apapun yang terjadi dari bulan kemarin. Karena Alkitab berkata, rahmatku baru setiap hari. Terlepas kita menilai tentang kehidupan kita, di banyak waktu yang telah kita lewati, tetapi kalau November Tuhan kasih, ada rencana yang baik yang luar biasa akan terjadi di keluarga dan hidupmu. Makanya kita harus bisa mengantisipasi. Lagi apa sih yang Tuhan mau di hidupku? Nah sepanjang 2 bulan, FSC lagi bicara tentang pembawa kabar baik. Kita aja bisa menjadi pembawa kabar baik kalau memang apa ada yang baik yang kita bawa. Anda gak bisa berikan kepada orang apa yang Anda gak punya. Itu sebabnya kita harus dapat dulu, harus punya dulu, harus miliki dulu. Dan semua yang baik itu datang dari Tuhan.
Dan itu dimulai dari kebenarannya, firmannya, suaranya, perkataannya. Tentunya adalah kehormatan kalau kita bisa mengelola apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Even kesehatan kita. Tapi bukankah Alkitab yang bilang, ngapain? Kamu khawatir akan makan, minum, dan pakai. Bukankah tubuh dan hidupmu itu lebih penting dari semuanya? Tapi masalahnya kita tahu waktu kita jalani kehidupan keseharian kita. Isu pergumulan kita seringkali yang terberat kita katakan yang terberat dan tersusah. Justru selalu tentang apa yang kita mau makan, minum, dan pakai. Padahal yang Tuhan rindu dari kehidupan kita bukan tentang apa yang ada di luar. Tetapi apa yang ada di dalam. Makanya pujian tadi kalau Anda datang, kita dengar 2 lagu sebelum firman, judulnya apa? Tak terbatas. Betul ya? Karena kita memang punya Tuhan yang gak hanya peduli waktu kita lagi stabil hidupnya. Kita bukan hanya punya Tuhan yang sanggup membawa kita bisa hidupnya berkemenangan. Tapi pujian tadi katakan, tahu gak, di saat titik terendah, ternyata dia tahu cerita proses hidup kita. Jadi pelajarannya sampai saat ini, momen ini adalah begini. Kalau November kita punya, dapat bulan kita jalani sekarang, ayo belum terlambat. Pastikan Tuhan tetap terlibat di hidup kita. Kasih tahu kiri kananmu, bilang, ayo jangan cuman pengulangan. Pastikan Tuhan terlibat di hidupmu. Kasih tahu, pastikan Tuhan terlibat di hidupmu. Jadi gak cuma pengulangan. Nah makanya minggu kemarin, salah satu cara pertama saya bilang, gimana nih bisa mendengar dan mengenali suara Tuhan? Kata kerja yang pertama yaitu mencari. Bisa gak katakan sama-sama mencari? Mencari. Karena anak-anak Tuhan tiap hari emang harus selalu mencari. Mencari Tuhan, bukan karena Tuhannya pergi loh. Mencari itu bukan karena Tuhannya kabur dan ngumpet. Arti kata mencari buat kita artinya, ayo mau setiap hari memposisikan diri. Bahwa kita harus ikut dia. Bicara apa? Dianya pemimpin. Dianya gembala, makanya topik mendengar dan mengenali suara Tuhan saya angkat dari Yohanes 10. Karena di Yohanes 10 di Alkitab kita itu bicara seluruh perikopnya tentang gembala yang baik. Dan Alkitab bilang apa soal gembala? Terjemahan baru Yohanes 10 ayat 4 berkata, jika semua dombanya telah dibawa keluar, dia gembalanya, dia Tuhan berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bukankah Mazmur 23 yang bilang itu? Satu perikop Alkitab yang sangat powerful berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tidak kekurangan aku. Terus sampai ke bawah. Tongkat dan gadanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia gak tinggalin. Dia gembala. Dia pemimpin. Ayo masuk di November ini. Gak ada salahnya mereposisi kembali. Supaya kita gak jalan di depan Tuhan. Jangan belakangin Tuhan. Kasih. Kalau November ini ada sekalipun penuh ketidaktahuan, ketidakjelasan yang kita bisa pahami di bulan ini. Tapi percaya, November ada karena Tuhan. Kalau dari awal karena Tuhan, maka di ujung November nanti juga ada Tuhan. Di tengah-tengahnya ada Tuhan. Sore ini ada Tuhan, besok ada Tuhan. Lusa Tuhan tetap setia di cerita proses hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia bisa diandalkan. Itu sebabnya cari. Sungguh-sungguh. Refokus lagi. Apa sih sebenarnya sampai November ini Tuhan yang terpenting buat hidupku? Tanya. Makanya setelah lagu tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, tak terduga jalanmu. Lagu yang terakhir firman ditutup, selidikilah hatiku. Sebab soal Tuhan gak usah diraguin. Yang perlu diragukan tau gak apa? Kita. Tapi di gereja lah, dalam persekutuan lah, dalam kelompok kecil lah, dalam persahabatan kita sama-sama saling mengenal.
Akhirnya kita tahu apapun masalah kita, nggak ada suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik semua di sini yang hidupnya sendirian, apalagi kesepian. Sebab kita semua adalah keluarga dalam Tuhan. Itu sebabnya pakai gereja ini. Pakai gereja ini, gunakan gereja ini supaya apa? Supaya kita punya kemampuan dalam menjalani gaya hidup, mendengar dan mengenali suara Tuhan. Nah, hari ini cara yang kedua dan kata kerja yang saya mau pakai untuk kita bisa mendengar suara Tuhan adalah mengenal. Bisa katakan sama-sama mengenal, 2, 3, mengenal. Karena ya kita mau dan kita tahu kok mengenal Tuhan, kita baca firman-Nya. Saya gak tahu berapa kali Anda udah bergereja, gak tahu berapa banyak investasi waktu yang Anda gunakan untuk membaca Alkitab, mendengar khotbah. Saya percaya kita kenal Tuhan. Tapi sekarang yang perlu kita renungkan adalah, tahu gak sih Bapak Ibu, Tuhan tuh kenal kita banget. Tapi waktu Tuhan kenal kita, kita tahu gak saat Tuhan memahami hidup kita, area-area mana sih yang Tuhan kenal dan pahami hidup kita. Karena gak sedikit kadang-kadang tanpa kita sadar, kita berani membawa hidup kita sama Tuhan cuman di area-area tertentu. Kita bisa kasih Tuhan nih, saya kasih yang ini ya, tapi kalau area yang ini jangan dulu Tuhan, masih enak. Tuhan, saya bisa kasih waktu yang ini loh buat engkau, tapi kalau area waktu, momen waktu ini jangan dulu Tuhan. Saya masih perlu, saya belum bisa pisahkan Tuhan. Nanti aja ya Tuhan, nanti. Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengenal kita. Nah, sore ini kita mau belajar area-area mana sih Tuhan mengenal kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Yohanes 10 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-14. 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ada kata apa? Saling kenal. Jadi jelas kita sama Tuhan gak pernah transaksional. Ada amin? Selalu fokus kepada hubungan. Jadi mengenal Tuhan tuh penting banget. Karena ayat yang ke-27 dari Yohanes 10 bilang apa? Sama-sama kita baca. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka apa? Mengikut aku. Jadi kita akan kesulitan menyelesaikan tahun ini, menjalani bahkan bulan ini yang luar biasa, terlepas dari apa yang bisa kita ceritakan tentang diri dan hidup kita, kalau gak bisa dengar suara Tuhan. Saya berdoa ibadah sore ini memampukan Anda, memberi semangat yang baru untuk mengerti bahwa benar juga ayo ini saatnya aku mau serius sama Tuhan. Saya berdoa ibadah sore ini memberi Anda gairah untuk bisa membedakan. Gak salah sih menikmati apa yang bisa dinikmati sekarang di luar sana, even dalam kedagingan kita, dalam batasan-batasan tertentu. Tapi saya berdoa lewat ibadah sore ini Anda punya semangat untuk berkata enggak. Kalau bisa saya kurangin, saya mau kurangin. Tapi saya mau belajar mendahulukan dan melebihkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu instan, gak perlu dipaksa. Tapi selama hidup kita belajar gak bertentangan dengan Tuhan, kasih seperti khotbah saya minggu kemarin. Yang perlu adalah memberi ruang, katakan sama-sama ruang. Dan memberi waktu. Untuk Tuhan apa? Terlibat. Untuk Tuhan bisa kasih tahu. Dan gak tersesat. Benar-benar saudara buat pilihan demi pilihan. Makanya gak bisa kita bilang semuanya penting. Harus dipilih mana yang terpenting. Dan waktu saudara tahu mana yang terpenting bagi kita, kita gak akan susah untuk mengusahakan dan melakukannya. Dengan demikian, itulah murid Yesus. Tanpa sangkal diri dan pikul salib, kita gak bisa dikenali. Dan akhirnya apa? Gak jadi pembawa kabar baik. Sedangkan Tuhan mau semua kita menjadi pembawa kabar baik. Makanya kita perlu mengenal pribadi Tuhan. Mengenal keberadaannya. Karena pengenalan akan mendatangkan ketajaman. Semakin mengenal Tuhan saudara, kabar baiknya apa? Kita semakin tajam mengenali suaranya. Semakin mengenal dia, saudara tahu apa? Semakin kita tahu bahwa dia sedang bicara sama kita.
itu kalau saudara handphone saudara nomornya terkonek sama nomor gereja, setiap hari saudara pasti dapat ayat dari FLC. Ayat hari ini kalau nggak salah, jangan balas yang jahat sama yang jahat. Depannya itu ada perhatikanlah sesamamu gitu. Tapi itu kan teorinya gampang. Tapi kalau di luar sana kalau sesuatu yang nggak menyenangkan, yang nggak sesuai, apalagi kita merasa tersakiti, daging kita otomatis pasti mau balas, betul nggak? Tapi Alkitab bilang jangan kalahkan yang jahat dengan yang baik. Dan itu hanya bisa apa? Waktu kita kenal dia, waktu kita memahami dia, baru kita tahu ternyata apapun yang terjadi, bagus atau tidak bagus, Tuhan pegang kendali. Makanya semakin kita mengenal keberadaan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita dapat membedakan suaranya dalam hidup kita. Hari ini saya mau ngajak saudara untuk merenungkan, mencatat. Saudara bisa foto 7 hal yang dengan singkat kita bisa pahami bahwa 7 hal ini yang Tuhan lihat dari hidup kita tentang Dia mengenal kita. Yang pertama, karakter. Katakan sama-sama, karakter. Jadi Tuhan melihat karakter. Tuhan melihat kebiasaan-kebiasan kita. Tuhan melihat rutin. Gak ada yang salah dengan rutin. Gak ada orang berhasil tanpa rutinitas. Di dalam disiplin berkembang oleh karena ada rutinitas. Tetapi rutinitas yang tidak seimbang, rutinitas kebiasaan yang tidak memberikan kabar yang baik bagi sesama, bisa menjadi sebuah sifat. Sifat akan berubah menjadi karakter. Sedangkan kita tahu bahkan Alkitab apa yang dititipkan lewat visinya. Visi Tuhan buat gereja FLC menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Karakterlah yang membuat hidup saudara berbuah, bersinar. So, sore hari ini renungkan lagi berapa banyak bulan udah kita habiskan tahun 2024 ini. Coba cek kebiasaan-kebiasaan apa yang sebenarnya kita tahu gak bagus-bagus amat. Tapi even di momen-momen itu pun kita gak minta maaf sama Tuhan. Kita akhirnya jalani hidup hanya pengulangan aja lah, bangun pagi, rutin, jadwal, agenda, kalender. Ya puji Tuhan ada gereja, ada pelayanan. Tapi kita lupa. Hati kita udah gak melekat lagi. Nyanyikan pujian demi pujian juga ya happy, enak nih, musiknya enak. Oh oke, nih dibantu LED, oh backgroundnya juga asik, oh suasana. Tapi coba renungkan, tanya Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan mau di November ini dari hidupku? Dan saya percaya kita semua tahu saat kita mengetok Tuhan buka. Saat kita mencari Tuhan kasih. Saat kita minta Tuhan beri. Dia gak pernah berdiam. Itu sebabnya renungkan kembali. Sudahkah setiap hari kita punya karakter menjadi semakin dewasa seperti Kristus? Yang kedua, yang Yesus yang dia mau lihat dari hidup kita. Karena dialah gembalanya. Mengenal domba-dombanya. Tapi kita harus tahu. Cirinya bagaimana dia mengenal kita. Yang kedua itu value, nilai. Bisa katakan sama-sama nilai, 2, 3. Nilai. Nilai apa yang saudara punya? Konsistensi. Mungkin. Kesetiaan. Puji Tuhan. Disiplin. Bagus. Bisa diandalkan. Menyenangkan. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan perhatikan nilai-nilai yang Anda miliki, yang Anda bangun, yang Anda tabur tiap hari. Dan biasanya bukan apa yang kita lakukan di depan orang. Tapi yang Tuhan bisa percaya adalah apa yang saat orang-orang lain gak lihat. Dan seringkali mulai dari rumah. Mulai dari orang-orang yang terdekat. Yang tahu persis tentang keberadaan kita. Nilai apa yang bisa kita bagi. Nilai apa yang bisa kita andalkan. Apakah kita orang yang penuh hormat. Menepati janji. Tekun. Setia. Bisa diandalkan. Extra mile. Coba renungkan. Bisakah kita mendahulukan keinginan Tuhan
Bisakah kita langsung sigap di saat Tuhan berkata, jangan dipaksa, jangan dilakukan, batalkan. Say yes untuk melayani, say yes untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kau lakukan. Kembali kepada nilai. Saya nggak tahu even bagaimana kita bisa menilai diri kita. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau hari ini saya ada dengan segala keberadaan saya, nilai yang saya miliki di dalam Tuhan adalah bahwa kehormatan untuk saya dan keluarga saya sampai hari ini bisa melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan nilai itu yang membuat saya untuk bisa bilang bahwa apapun yang terjadi, saya tidak menyesal melayani Tuhan. Yang ketiga, apa yang Tuhan lihat dari keberadaan kita untuk mengenal kita sebagai domba-dombanya adalah kepribadian, personality-nya kita. Coba periksa lagi. Apakah kita orang yang terbuka? Bisa diajak bicara? Punya waktu untuk terhubung, membangun relationship? Maukah kita kelola kepribadian kita yang membuat gak bisa terhubung dengan orang lain? Terlalu cuek, terlalu masa bodoh, pendiam, tertutup dan lain-lain. Bukankah kita dipanggil menjadi domba di tengah-tengah serigala? Bukankah kita diminta menjadi garam dan terang? Pakai gereja ini. Supaya lewat gereja bahkan apa yang Anda bisa lakukan terhubung dengan seorang akan lain. Kita menjadi pribadi yang disempurnakan. Yang mau boleh katakan amin. Yang keempat, apa yang Tuhan lihat dari kita adalah kerinduan. Katakan sama-sama kerinduan. Jadi Tuhan tahu apa mimpimu, keinginanmu, kerinduanmu yang terdalam. Dan Tuhan perhatikan itu. Orang gak bisa melihat apa kedalaman hati manusia, tapi Tuhan tahu setiap keberadaan hati kita. Dan Tuhan concern, Tuhan peduli. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harus bersih hatinya, harus tulus, serius. Saya berdoa buat kita semua. Karena kita mudah terkontaminasi. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gak sempurna. Begitu banyak hal yang ditawarkan. Dunia ini membombardir kita. Even kedagingan kita. Alkitab bilang, jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu bukannya karena iseng-iseng doang. Supaya Alkitabnya dipenuhin. Enggak. Karena kalau gak sungguh-sungguh menjalani hidup di dalam Tuhan, kita gak akan kuat. Karena semua ini punya misi masing-masing. Tapi satu hal percaya, kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tugas kita adalah rawat iman kita. Rawat apa yang ada di dalam hati kita untuk tetap percaya. Kehendak Tuhanlah yang harus menjadi kerinduan terutama kita. Yang kelima, apa yang Tuhan lihat adalah pengalaman. Bisa katakan sama-sama pengalaman? Nah, ini penting banget nih. Makanya apapun yang terjadi, jangan cari jalan pintas. Apapun yang terjadi, belajar. Tahan mulutnya. Supaya gak cepat-cepat minta bantuan ke orang. Tapi apapun yang terjadi, dahulukan doa dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan di surga melihat. Setiap hari hidup kita punya pengalaman ilahi gak bersama Dia. Karena dunia ini bisa menawarkan banyak hal yang membuat saudara, yes ada solusi. Yes ada solusi. Sometimes Tuhan tidak kasih solusi. Sometimes cara Tuhan adalah memberi jalan untuk saudara berproses di situ. Bukan di ujung, bukan langsung di akhir. Jadi jangan kaget. Kalau Roh Kudus minta Anda melakukan sesuatu yang mungkin Anda belum pernah lakukan, tapi Anda melakukannya. Percayalah. Justru di balik ketakutan deg-degannya Anda, tapi waktu Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih tahu, lihat kan, sekarang kamu bisa bilang kalau kamu bersaksi bukan mujizat orang lain yang kamu saksiin. Tapi karena aku sudah melakukan yang luar biasa, silakan ceritakan kebaikanku kepada orang lain. So, sabar. Jangan putus asa. Jangan cari jalan instan. Mendingan doa sama-sama, tambah puasa. Satu hal bisa kita andalkan. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Odel gimana doanya tadi? Ada Odel yang doakan. Doa pembukaan. Ternyata bagus Del, kamu boleh latihan khotbah ya. Habis itu. Waktu saya ingat
berapa minggu yang lalu, Del, minggu depan kamu doa pembukaan. Pastor jangan, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa ngomong. Gimana nggak bisa ngomong tapi hidup sampai hari ini? Tapi justru kadang-kadang Tuhan mau cek. Tuhan mau cek kesiapan hati kita. Sadar gak sih kadang-kadang kita di luar sana berani kepada banyak hal yang baru. Tapi kepada sesuatu yang Alkitab udah tulis dan gak pernah berubah. Kita bisa timbang dan ragu. Tapi hari ini saya berdoa. Apapun yang kau bawa di rumah. Apapun yang kau bawa dengan orang-orang yang kau kasihi. Engkau selalu punya pengalaman ilahi bersama dengan dia. Dan dengan demikian jangan kaget. Waktu Anda keluar, apapun yang Anda lakukan, hidupmu pasti bersinar dan berdampak. Yang keenam, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita adalah batasan. Bisa katakan sama batasan, 2, 3. Batasan. Bicara tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita. Itu penting kenapa kita emang harus berjalan di dalam iman. Bukan di dalam hanya sekedar pola, pattern, atau kebiasaan. Tapi berjalan berdasarkan iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ujungnya bicara tentang batasan adalah bagi orang percaya selalu tentang ketaatan. Karena menjadi pembawa kabar baik diperlukan ketaatan. Itu sebabnya jangan hanya fokus kepada kekurangan. Tapi bertumbuh, belajar, bersekutu seorang akan yang lain. Pakai persahabatan ini untuk saling mengenal, saling menasehati. Izinkan orang lain, memang jika sudah waktunya, bisa mengenal hidup kita. Demikian sebaliknya, supaya lewat mulut kita dalam pengurapan Tuhan, Tuhan pakai kita seorang akan yang lain. Untuk apa? Menguatkan, menolong, dan membantu. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan lihat untuk mengenal kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Supaya domba-dombanya mengenal gembalanya. Adalah gaya hidup. Bicara apa? Preferensi, kesukaan kita. Apa yang kita tampilkan. Apa yang kita bawa dalam lifestyle, keseharian, komunitas, hobi, hubungan kita. Saya berdoa, biarlah kita bisa menjadi domba-domba yang mengenal gembalanya. Dan dialah gembala kita. Makanya Yohanes 10 ayat 3 bilang apa? Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat yang ketiga dalam terjemahan baru. 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Masing-masing menurut namanya. Artinya 7 hal yang Tuhan lihat dari hidup kita. Kita gak bisa bilang Tuhan dia aja dulu saya nanti. Tuhan boleh gak saya satu bagian dulu sisanya nanti aja deh Tuhan lagi serunya. Nanti kalau udah waktunya saya dengan sendirinya bakal juga mau kok. Tapi biarlah kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Coba dengar aja hari demi hari, minggu demi minggu. Percayalah, Tuhan tahu cara memperlakukan yang sopan dan yang baik kepada kita. Dia bukan Tuhan yang meneror. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang. Pesan saya untuk kita semua, jangan melawan Tuhan. Tapi berjalan dengan kekuatan yang baru. Setia kepada Tuhan. Dan belajar mengandalkan Dia lebih daripada apapun. Berkatnya, nikmatnya gak akan kemana-mana. Karena kalau hari ini kita boleh ada, bersekutu dengan Dia, maka sebentar menerima sakramen perjamuan kudus, maka sore malam ini, apapun yang Anda doakan, Tuhan bukan hanya menjawab, Dia berikan lebih dari yang Anda minta dan Anda harapkan. Kalau Anda rindu kesembuhan terjadi sore ini, mujizat kesembuhan terjadi. Kalau Anda perlu kelepasan, pembaharuan hidup, pemulihan, semua itu Tuhan berikan. Dan Tuhan lakukan sekarang buat Anda yang sungguh-sungguh mau dan percaya. Have a blessed Sunday evening. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
Persiapkan roti dan anggur. Jika ada Bapak Ibu teman-teman yang saat tadi masuk belum mendapatkan roti dan anggur, silakan mengangkat tangan. Nanti teman-teman di belakang akan segera melayani Anda. Dengan seluruh penyembah Tuhan, yuk mari kita katakan sama-sama. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku Mari katakan sama-sama sekali lagi. Itu sebabnya jangan ragu untuk ikut Tuhan. Ayo dong melangkah dengan berani. Ayo dong berbuat sesuatu. Jangan ditimbang lagi. Ambil keputusan sekarang. Dahulukan dia lebih daripada apapun. Hormati keinginannya. Sama-sama. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah. Kami mau meninggalkan yang kami perlu tinggalkan. Kami tidak menoleh ke belakang. Kami melihat ke depan. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama dalam beberapa detik ini ambil waktu bersyukur. Yes, pakai momen ini dari hati yang tulus. Sampaikan ke Tuhan. Belum terlambat. Ayo. Yes. Bawa kehidupanmu, hatimu. Belokkan lagi. Yang terbaik hanya ada dalam Dia. Yang kau rindukan, yang kau inginkan. Bahkan semua yang tidak pernah kau bisa pahami, tapi yang tertulis dalam firman. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia yang berkata kepadamu, jika engkau tinggal dalam firmanku, firmanku tinggal di dalammu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka Bapa di surga akan berikan kepadamu. Dan itu firman iya dan amin. Bisa diandalkan. Jangan malu, jangan takut. Dia Jehovah Jireh, Dia sediakan kebutuhanmu. Entah kecil, entah besar, Dia sanggup. Dia mau pakai hidupmu, Dia mau pakai keluargamu menjadi kesaksian. Dia akan buktikan. Orang melihat engkau akan terinspirasi. Orang melihat engkau akan mengalami transformasi kehidupan. Hidupmu berharga. Keluargamu berharga. Tidak ada kita yang di ruangan ini tidak terhormat hidupnya. Terlepas dari kegelapan, dari hal-hal yang mungkin kita bilang ini gak bagus, ini buruk sekali, ini kacau sekali. Dengar baik. Engkau biji matanya. Yes. Engkau imamat yang rajani. Amen. Keluargamu adalah pilihannya Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan biarkan ada yang mengacaukannya. Tangan yang kuat akan menjaga keluargamu. Tangan yang hebat akan menjaga impian dan masa depanmu. Amen. Bersama Tuhan kau akan naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan Dia sanggup membuktikannya. Dia ada di pihakmu. Sebabnya terimalah bulan ini dengan penuh hormat. Terimalah hadiratnya sore ini dengan penuh ketulusan. Dan kasihlah sofa terbaik di hidupmu. Untuk Bapa bertakhta di waktu-waktu kehidupan. Yes. Yes. Apapun yang kau rindukan, Dia jawab doa-doamu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Mari angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya inilah roti yang tidak beragi. Tapi sebagai orang beriman kami tahu apa yang di tangan kanan kami adalah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah buat kami.
Pengorbananmu sempurna, justru sampai hari ini tanggal 3 kami hidup. Kami hidup karena kuasa kebangkitanmu. Karena hari yang ketika kau bangkit dari antara orang mati. Dan kau mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Itu sebabnya waktu Anda percaya inilah tubuh Kristus yang akan menjadi bagian di kehidupanmu. Anda pulang tidak seperti Anda datang. Semua yang bukan dari Tuhan yang gak bagus, kalau tadi masih nempel sama kita, dengar baik, itu udah diangkat bersih. Selamat jalani hidupmu berkemenangan dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Amen. Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Alami Tuhan di kehidupanmu. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Haleluya. Mari angkat setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu engkau mengangkat cawan ini, bersyukurlah sebab ini cawan yang luar biasa. Hanya oleh bilur-bilur darah Yesus. Bapak Ibu, Anda semua yang datang hari ini, dengar baik, sore ini terima dengan syukur. Hidupmu disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Semua kita terima pendamaian dan pengampunan dosa. Siapapun kita sampai Tuhan Yesus datang, perlu pengampunan dan perlindungan. Dan Tuhan berikan semua sama kita. Jadi selamat menikmati perjalanan iman yang benar. Lebih banyak hati-hati. Uji dulu semuanya. Pikirkan baik-baik. Dan mintalah kepada Tuhan banyak-banyak takut akan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima kemenangan, semua kemenangan disempurnakan di hidupmu. Dalam nama Yesus, terima dan minumlah. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang kau sediakan, untuk karya yang kau nyatakan. Demikianlah hidup kami siap melanjutkan perjalanan iman kami. Kami berkurang-kurang, Tuhan, Engkau yang bertambah-tambah di hidup kami. Pakai kami, bersinar dan berdampak di sepanjang minggu ini. Biarlah bukan hanya cerita orang lain, tapi lewat mulut cerita kehidupan pengalaman supernatural daripadamu. Kami bagikan karena kami mengalaminya lebih dulu. Kalau saat ini sebelum kami mengakhiri semuanya, di setiap minggu pertama kami boleh menabur ucapan syukur buah sulung diakonia, bahkan perpuluhan. Tuhan, kami gak salah mengerti. Karena kami tahu persis salah satu cara kami mendidik kehidupan, mengalahkan kedagingan, belajar untuk menabur dan memberi. Karena pada akhirnya kami diingatkan, bukan punya kami ini semua, tapi punya Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami melakukan, kami menggunakan, atau hal-hal lainnya, kami kembalikan bagi pekerjaanmu. Kami merawat FLC, kami doakan rumahmu ini rumah kami. Kami bilang biarlah lewat FLC di sini pertobatan-pertobatan baru terus terjadi. Amen. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau kami menabur, inilah ketulusan kami. Aku berdoa buat setiap keluargaku. Berkati, limpahkan roh takut akan Engkau. Bahkan waktu kami mengelola apapun sepanjang bulan ini, firman-Mu menerangi semuanya. Akhirnya kami mengelola menikmati berkat Tuhan dengan penuh sopan, hati-hati dan benar. Nama Tuhan dimuliakan. Kami siap memberkati, kami juga sudah diberkati. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Berilah dengan sukacita. Terima kasih untuk kekompakan, kerendahan hati.
Karena gereja kita, rumah kita bisa lakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan. Karena Anda melakukan semua bagiannya dengan sangat baik. Tuhan dimuliakan. Thank you. Puji Tuhan, FLC Family berikan tepuk tangan buat Tuhan. Alkitab bicara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. So FLC Family, welcome to the month of November. Another month of blessing. Kiranya kita semua dengan pertolongan Tuhan bisa menjalankan 1 bulan lagi yang baik. 1 bulan lagi yang Tuhan titipkan di kehidupan kita, di mana kita bisa bersinar dan berdampak. So ayo mari kita sama-sama bukan hanya menerima kabar baik, tapi biarlah kita terus membawa kabar baik. Menceritakan kebaikan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan itu siapa. Betapa baik Tuhan di kehidupan kita, di keluarga kita. You know, so many good things. Nggak selalu hanya yang kurang baik saja. Tapi sebenarnya kalau kita pikir lagi, kalau kita ambil waktu lagi, sebenarnya banyak sekali yang sangat-sangat baik. Yang perlu disyukuri, yang perlu kita bagikan. Tapi kadang iblis juga gak akan tinggal diam, karena dia mungkin mau kita berpikir lebih ke hal-hal yang tidak baik saja. Dan akhirnya sometimes kita lupa bahwa ternyata fokus kita udah shift. So FLC Family, ini bulan yang baru. Jangan sampai iblis merampas itu. Align lagi, press on lagi, mencari Tuhan lebih lagi. Dan kita berdoa sama-sama dalam satu kebersamaan. Kita dikuatkan dan kita diingatkan kembali dimanapun kita berada. Kita terus mencari dan mengenal Tuhan kita. Amin. So, para ladies, don't forget we will have our Women Fellowship on the 14th of November. Jadi untuk para ladies yang sudah mendaftar, thank you so much. Untuk para ladies yang belum mendaftar, please do so after the service. Tapi juga para ladies, please we need your support untuk mengundang juga your fellow ladies. So if you are in a community, if you are in a sports club, if you are a mommy at a school, please share the invitation. Karena kita mau dalam satu kebersamaan memastikan bahwa kita juga mau dong memperkenalkan FLC, Women Fellowship, dan kita merayakan sama-sama kebaikan Tuhan. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Mia, dan she's very excited to help us. Karena selain kita akan menerima juga kebaikan firman Tuhan, tapi kita juga akan dibekali gimana caranya sih kita dari sisi seorang wanita bisa menjadi pembawa kabar baik. Gimana caranya aku bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan secara terbuka, secara confident, secara percaya diri. Gak perlu minder, gak perlu malu-malu, tapi bisa dipakai Tuhan dengan keberadaan aku sebagai seorang wanita, dan akhirnya bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. So ladies, we will see you at the Women Fellowship, so don't forget. Dan kita akan percaya bahwa banyak sekali juga kita bisa melayani sesama ibu-ibu, sesama ladies, dan kita akhirnya melihat bahwa there is great things God is doing when women gather. Amin. So thank you for that. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di FLC, thank you so much sudah bergabung di ibadah kita sore hari ini. Kerinduan kita untuk bisa berkenalan, beramah tamah dengan Bapak Ibu. Jadi kalau selesai ibadah ada waktu, kita undang untuk bisa bertemu di home lounge. Dan kita sangat appreciate waktu Bapak Ibu untuk bisa berconnect dan berkenalan dengan kami. Dan tentunya all volunteers, FLC, you guys are amazing. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dan apresiasi buat semua yang udah melayani. Thank you so much. Dan tentunya there is always more room untuk lebih banyak boleh ambil bagian di pelayanan FLC. Pelayanan FLC bukan hanya di hari Minggu saja, tapi di tengah minggu ataupun sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada banyak kegiatan gereja di mana Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk melayani, berkontribusi. Dan kalau itu mungkin kerinduan Bapak Ibu, kita undang untuk berconnect sama kita di home lounge supaya kita bisa sama-sama dalam satu kebersamaan melayani
Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. So, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Have a blessed week. God bless you. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Bapa melimpah turun, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Dia menuntun, dia mengingatkan, dia memimpin, dia menasehati, dia membantu kita semua. Dan dia melakukannya di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari sore hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat, siap dipakai untuk jadi berkat dengan sukacita. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Have a blessed Sunday night. Sampai ketemu minggu depan. Ambil waktu sejenak bersaat teduh.